Kenapa klan Ba'alawi tidak diakui sebagai keturunan baginda Nabi? Siapapun yang masih belum paham tentang masalah polemik nasab Ba'alawi yang sudah berlangsung selama 2 tahun lamanya dengan adanya jalan cerita di video ini, insya Allah akan langsung paham sampai pada titik sumber masalahnya. Oleh sebab itu, dengan segenap permohonan mujahidah, jangan pernah lupa membagikan video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antar umat Islam. Karena siapapun yang sudah mendapat jawaban, ia akan berdiam diri serta merenungkan sebelum mengeluarkan hujatan kepada saudaranya sendiri, seperti para Ba'alawi dan muhibinnya di dalam video ini. Walaupun seluruh manusia ini adalah iman, tetap nasab Ba'alawi, nasab kami Ba'alawi. Dan sebetulnya silsilah nasab dari laki-laki itu juga tidak harus jadi pegangan. Wong mansus di Quran wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum itu sudah jelas. Jadi tidak harus pegangan nasab laki-laki, itu tidak harus. Maka saya lebih milih ikut Syekhina Kiai Maimun Zubair yang pegangannya pokoknya nutfah nubuwah. Dari laki-laki, dari perempuan sama saja, itu saja. Teman-teman semua, ini adalah kitab Safinah Kalla Saya'lamun, karangan Syekhuna Syekh Maimun Zubair As-Sarani Ar-Rembani, Jawa Tengah. Dan tidak ada satu isbat pun dari Mbah Mun kepada Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Terus lo mau apa lagi? Jelas atau tidak? Nah, ini agar diketahui bersama oleh kita semua bangsa Indonesia bahwa guru kita yang mulia Mbah Mun Zubair Sarang Rembang mengisbat Auliaut Tis'ah sebagai keturunan Rasulullah, dan sama sekali tidak ditemukan Mbah Mun mengisbat Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi berkata, tidaklah boleh bagi yang ulama sama sekali untuk diam terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmunya, karena diamnya dia terhadap kedustaan di dalam masalah nasab itu sama saja dengan mengikrar daripada nasab palsu itu. Maka orang itu, kiai itu, ulama itu yang telah tahu kepalsuan nasab Ba'alawi tapi kemudian dia masih membelanya, dan dia akan mendapatkan laknat Allah dan Rasulullah. Hukum ini hanya bagi orang yang dia. Bagaimana dengan orang yang menyebarluaskan kedustaan itu? Dan yang terakhir ini menarik, tidak boleh kita diam terhadap kedustaan nasab, apalagi nasabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak boleh juga mujalasatul wadda'in, menemani orang-orang pemalsu nasab. Wa illa kana wahidan minhum, kalau mereka masih berteman, apalagi mereka membela kana wahidan minhum, maka dia menjadi salah seorang di antara mereka. Kemudian itu untuk orang-orang yang membela. Nah, itu bagi yang membela Ba'alawi yang diarahkan kepada ulama, aulia, ustadz, dan itu juga pasti berlaku pada kalangan kita, muhibin, muhibah, mujahid atau mujahidah, bahkan kepada yang netral sekalipun yang tidak peduli tentang urusan agamanya. Jika sudah mengetahui hal yang salah atau menyalahi Al-Quran dan Sunnah, sudah sewajibnya berhenti untuk membela Ba'alawi, sekalipun tidak ikut mensiarkannya, paling tidak berhenti untuk mempercayainya. Lalu, bagaimana orang-orang yang tidak percaya lalu ingin mengedukasi kepada saudaranya yang lain? Apakah ada perintahnya? Mujahidah akan berhenti mengomentari nasab Ba'alawi jika Rabitah Alawiyah mengakui bahwa lembaga mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga secepatnya Rabitah Alawiyah membuka pengakuan kepada umat Islam Indonesia agar polemik nasab itu segera berhenti, karena menjadi tontonan yang memalukan bagi agama lain, terutama agama Nasrani yang menyebut Nabi Isa Tuhan.
Bagaimana menurut kalian? Dalam video ini, semua bisa kalian lihat sendiri, mulai dari kemunafikan, kedustaan, dan pembodohan untuk umat Islam. Akal hati kalian bisa menentukan sendiri di mana orang yang berdiri pada kebenaran yang disertai dalil, bukti, dan fakta dengan orang yang cuma asumsi semata. Jika kita mencintai Nabi Muhammad dan Ahlul Baitnya, jika kita mencintai negeri Indonesia, dan jika kita mencintai saudara seislam dan seiman, maka bagikan video ini agar semua umat Islam tahu siapakah mereka para habaib Ba'alawi dan bagaimana perilakunya sebagai pemuka agama Islam. لكن احذروا هذا السند آل البيت سلسلة من الذهب كل من فيها من آل البيت. قلت اسمع، هذه الخرقة الإمامة ألبسني إياها شيخ الحبيب عبد القادر السقاف، وألبسه فرقته بسنده أبوه أحمد بن عبد الرحمن السقاف، عن شيخه علي بن محمد الحبشي، عن شيخه أبي بكر بن عبد الله العطاس، عن شيخه الحسن بن صالح البحر الجفري، عن شيخه عمر بن سقاف الصابي السقاف، عن شيخه الحسن بن علي الجفري، عن شيخه أحمد بن زين الحبشي، عن شيخه عبد الله بن علوي الحداد، عن شيخه عمر بن عبد الرحمن العطاف، عن شيخه الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه الفخر الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه شهاب الدين الأكبر، عن أبيه عبد الرحمن بن علي، عن أبيه علي بن أبي بكر، عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، عن أبيه محمد بن علي مولى الدويلة، عن أبي علي بن محمد، عن أبي علي بن علوي، عن أبي علوي الغيور، عن أبيه محمد الفقيه المقدم والأستاذ الأعظم، عن أبيه علي، عن أبيه محمد صاحب برباط، عن أبيه علي خالع قسم، عن أبيه علوي، عن أبيه محمد، عن أبيه عبيد علوي، عن أبيه عبيد الله، عن أبيه أحمد المهاجر، عن أبيه عيسى النقيب، عن أبيه محمد جمال الدين النقيب، عن أبيه علي العريضي، عن أخيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه السبط الحسين، عن أبيه إمام الأولين والآخرين باب مدينة العلم علي بن أبي طالب، عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له كل هذا السند آل البيت سلسلة من الذهب كل من فيها من آل البيت. قلت له اسمع، الخرقة التي نلبسها سندها متصل بآل البيت. نحترمكم ولا نذم ولا نكفر كغيرنا، لكن احذروا. Apa kaki Habib yang nakal? Apa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi. Ente juga sesat. Ente orang muhibbin semuanya. Ente pecinta Ahlul Bait, ente muhibbin Ahlul Bait, bersama Ahlul Bait nanti di surganya Allah Ta'ala. Ente pecinta Ahlul Bait, ente penyayang Ahlul Bait, penyayang anak cucu Rasulullah, bersama Rasulullah SAW. Apa katanya Rasulullah SAW? Kalau seandainya ada orang berbuat baik dengan anak cucuku belum dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia, saya yang akan membalas nanti di hari kiamat, kata Allah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Warisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak cucunya di Muhammad. Angkat itu, bukan ente kan pecinta semuanya, kelihatan muka-muka bercahaya ini. Man mata ala ukhti Ali Muhammad ja'a yawmal qiyamah fakhmud baina aynaihi aisun min rahmatillah. Barang siapa yang benci, jangankan sampai mendarahkan sudah, benci terlintas gak suka sama keluarga Nabi Muhammad. Ja'a yawmal qiyamah, orang tersebut akan datang di hari kiamat tercatat di antara kedua telinganya. Apa yang tercatat? Halisun min rahmatillah, putus dari rahmat Allah. Di hari kiamat Anda teriak nama Rasulullah, sorry, anak tidak kenal sama ente. Loh, ya Rasul, saya ini umatmu. Siapa sampai? Saya ini umatmu ya Rasulullah, saya tidak kenal Anda. Loh, kenapa ya Rasulullah? Anda berbuat jahat kepada anak cucuku. Waktu saya masih di Habibah, Habibah sering bilang belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, gitu kan?
satu Habib, walaupun Habibnya jahilun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Habib siapa yang orang begitu? Hah? Siapa habaibnya? Habib yang alim, ulama besar, da'i ilallah. Jangankan beliau, Habib yang bodoh saja memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang Habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ini. Habib siapa yang orang begitu? Hah? Siapa habaibnya? Mereka para habaib keluargaku, anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka akan dicintai oleh Allah, dan barang siapa yang membenci mereka maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib siapa yang orang begitu? Hah? Siapa habaibnya? Bukti ala Ali Muhammad. Barang siapa yang mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, asyarahullah yaumal qiyamah Yahudiyan. Di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi golongan orang-orang Yahudi. Habib siapa yang orang begitu? Hah? Siapa habaibnya? Ada yang bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kata Rasulullah, insya Allah sholat, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi orang-orang Yahudi. Habib siapa yang orang begitu? Hah? Siapa habaibnya? Ikuti para habaib, insya Allah engkau kita semua bakal selamat dunia akhirat, aman dunia akhirat, damai dunia akhirat, tentram dunia dan akhirat. Cintai habaib keluarga Nabi SAW, walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah. Tidak ada ini sudah penyesatan dalam Islam, pengkultusan terhadap Habib lebih-lebihan dicari. Dan saya perhatikan seperti Bahar ini bukan Bahar saja, banyak di kalangan Habib yang merasakan dirinya itu istimewa mulia, memposisikan orang-orang ini yang non Habib ini seperti rendah sekali dengan gayanya ini. Padahal mereka itu semua kosong, nggak ada ilmunya. Kalian lihat sendiri, seperti maling teriak maling. Perkataan itu bukan 1-2 orang habaib saja, tapi puluhan bahkan mungkin ratusan yang menjamin surga, sehingga mereka sendiri yang membuka topeng kebohongannya. Umat Islam bukan mereka saja, banyak umat Islam yang lebih cerdas daripada mereka. Jadi jangan salahkan kalau satu Indonesia nanti mengusir kalian dari NKRI. Lakukan penipuan terhadap Ahlul Bait yang sebenarnya. Di sini Kiai Haji Imaduddin dalam ceramahnya yang terbaru beserta penulis buku Ahlul Bait membongkar mereka. Jadi kita yang peduli dengan Nabi Muhammad beserta Ahlul Baitnya wajib menyebarkan dan memviralkan video ini sebagaimana permintaan Kiai Haji Imaduddin sendiri. Coba kalian simak semua perkataannya. Kita ini penting agar memberikan pencerahan kepada masyarakat sebelum nanti kita persilahkan Dr. Ribut Nurhuda dengan Dr. Soleh Basyari, Ketua CSIIS, dalam menerangkan tentang Ahli Bait. Ini ada juga saya kutipkan bagaimana Dr. Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail Rasail fi Ilmi Al-Ansab halaman 179. Beliau mengatakan ada ciri-ciri pribadi yang bernasab palsu itu, Mas Yusuf. Jadi ciri-ciri orang yang mengaku-ngaku turunan Nabi palsu itu ciri-cirinya ada sekitar 8 kurang lebih yang saya catat dari kitab Rasail fi Ilmi Al-Ansab karangan Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi halaman 179. Yang pertama, hubbul mali wa jam'ud dunya. Mereka senang sekali mengumpulkan harta, senang sekali kepada harta, senang flexing, senang dawir. Sakir, Habib Kasim Maulid Sami. Ente siap besok 100 juta. Selamat. Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Haji Oping 20 juta. As-sani sarasatul akhlaq wa dana'atul tiba' walakinnahum yatadhaharuna bi husni samti wa bi hamidil akhlaq.
orang-orang yang memalsukan nasab mengaku cucu Nabi itu sarasatul akhlak, orangnya kasar akhlaknya, wadana atau tiba, rendah sekali tabiatnya. Walakinnahum yatadaharuna bi husnis samti, tetapi mereka berpura-pura berperilaku baik, wa bihamidil akhlaq, dan mereka berpura-pura berakhlak terpuji. Anjing, woi babi, kenapa engkau zalimi rakyat? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau hina habaib? Presiden yang tidak menghargai habaib dan ulama. Allahu Akbar. Jihad. Ingin saya katakan anjing, tapi tidak boleh. Ingin saya katakan babi, tapi tidak boleh. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Asalis ciri-ciri cucu Nabi palsu. Qallama tara da'iyan illa wa huwa yudmiru su'a diyanatin. Sedikit sekali atau kapan saja engkau melihat orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, illa wa huwa yudmiru su'a diyanatin, kecuali mereka itu sebenarnya menjembunyikan jeleknya agama yang ada di dalam diri. Walaupun yatadaharu 'indan nasi bi husnis santi wa bihamidil akhlaq. Tentang keafdolan nasab atau keafdolan ilm, maka Ibnu Hajar beliau ini mengatakan bahwa seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Habib mulia bukan karena kerjanya, habib mulia karena di diri habib tersebut ada dam darah legenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rabi, ciri-ciri cucu Nabi palsu. Nafyul ansabis sahihah, senang menafikan nasab-nasab yang sahih. Jadi nasab yang sahih dari para keluarga-keluarga Nabi yang ada di Saudi, yang ada di Lebanon, yang ada di Qatar, yang ada di Irak, yang ada di Iran, itu dinafikan oleh mereka. Dan apabila mereka ingin menjadi cucu Nabi, maka harus dikhatam oleh mereka, diberikan paspor nasab oleh mereka. Sampai hari kiamat saya Bahar Bismit tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nakoba. Saya tidak akan, sampai saya mati, saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Suruh minta maaf, lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf. Kemudian Al-Khamis, tashihul ansabis saqitah. Mereka mensahihkan nasab-nasab yang palsu. Jadi nasab yang sahih mereka palsukan, nasab yang palsu mereka sahihkan. Ini ciri-ciri orang atau sebuah komunitas yang bernasab palsu. Kemudian yang as-sadis al-istiqwa'u bi ghairihi minal ad'iyah. Mereka saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Orang-orang yang bernasab palsu ini nasabnya palsu, ini nasabnya palsu. Mereka ini saling menguatkan. Ini mengisbat ini mengisbat itu. Seperti kita lihat Al-Mahdali dari Bani Ahdal yang ada di Malaysia. Mereka memperkuat Ba'alawi, Ba'alawi juga memperkuat daripada Bani Ahdal. Yang ketujuh, as-sa'yu al-hathithu nahwa syuhrati wat-talaqqubi bi alwanil alqabi wal ghadabi min ishtiharil akharin. Mereka berusaha dengan keras untuk populer dengan menggunakan sebutan-sebutan yang banyak, lakop-lakop, gelar-gelar, dan mereka marah kalau ada kelompok lain yang mengaku-ngaku juga sebagai keturunan Nabi, dan mereka marah kalau ada kelompok lain yang mengaku-ngaku juga sebagai keturunan Nabi. Inti ahwal tapi ngaku al-idrus. Maksud tujuannya apa? Inti khilaf. Jadi nggak tahu hukumnya haram mengaku-ngaku habaib. Nggak tahu. Man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang bernasab kepada selain nasab bapaknya, maka dia dilaknat, terlaknat. Man idda'a ila ghairi abihi fahuwa ya'lam annahu ghairu abihi faljanna alaihi haram. Barang siapa yang mengakui orang lain sebagai bapaknya,
atau nasab lain sebagai nasabnya, sedangkan dia tahu orang itu bukan bapaknya, dia tahu nasab itu bukan nasabnya, fal jannah alaihi haram, maka surga baginya diharam. Kemudian yang paling penting, tabu khadmin yaqtatu nabi. Ciri-ciri keturunan nabi palsu adalah mereka membuat paspor nasab sebagai penguat mereka bahwa mereka betul sahih sebagai turun nabi, padahal mereka palsu. Juga ada ini Rabitah Alawiyah. Jadi saya ini Habib generasi yang ke-38 ya, ada stempelnya ya, ada stempelnya jelas sehingga tidak mudah dipalsukan. Kemudian ada urutan-urutan nasabnya. Ada yang seperti ini. Dari Maktab Ad-Daimi ya, sebagai lembaga yang paling resmi, lembaga yang paling sahih di Indonesia untuk nasab Bani Alawi, anak cucu Nabi Muhammad SAW yang di Indonesia. Di masyarakat kalau mau yakin, kalau udah yang punya seperti ini, jangan ragu. Ini para dzurriyyah Nabi yang jumlahnya ribuan marga yang ada di dunia ini, itu yang asli-asli itu nggak ada yang punya paspor nasab yang kayak paspor begitu. Mereka cukup kesaksian dari nakib mereka untuk keluarga mereka, tidak dibawa-bawa, kemudian tidak pernah diperlihatkan ke publik seperti novel orang Solo itu. Ya, ini ciri-ciri keturunan Nabi asli harus punya ini, harus punya paspor nasab dari Rabitah Alawiyah. Nah ini menurut Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hasimi merupakan ciri-ciri daripada nasab yang palsu. Kurang ajar tidak? Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Rizik pun juga, wah diagungkan Habib apa? Kosong semuanya. Cuma bisa keluar-keluar, siapa semua orang juga bisa. Walaupun seluruh manusia ini adalah ibadah, tetap nasab Alawi, nasab kami para habaib tidak akan selalu ditunjukkan. Diamnya kami Pak Alawi, kami para habaib, diamnya kami atas orang-orang yang hina, diamnya kami itu adalah jawaban. Kenapa? Karena manusia terlalu mahal untuk meladeni makhluk yang tidak setara dengannya, saudara. Nah, untuk Bahar satu ini terlalu buat onar. Tidak ada keluarga Nabi seperti dia, dan saya yakin mungkin dia bukan keluarga Nabi. Tahu dari mana dia keluarga Nabi? Membuktikan dari mana? Tidak bisa buktiin. Sekalipun saya yang dipanggil Habib, tidak ada yang bisa membuktikan keasliannya. Siapa? Kalau mau tahu asli atau enggak keturunan Nabi itu nanti serah mati. Hanya Tuhan yang tahu. Bisa jadi waktu saya lahir atau siapa lahir campur setan. Siapa yang tahu sejarah waktu itu? Jadi nggak perlulah klaim-klaim Habib ini yang terlalu besar diagung-agungkan. Tidak ada itu Habib. Camkan semuanya. Dan saya minta juga orang-orang yang terlalu memuliakan Habib ini, jangan berlebihan lah. Kadang-kadang tingkah laku Habib ini jadi brutal, jadi biadab, karena ada yang mendukung, menggonggong dicintai. Anda jangan berdalih pakai ahli bait Al-Quran, itu bukan ahli bait dalam Al-Quran, itu pengkhususan manusia suci yang berkaitan dengan surat Al-Ahzab 33. Mereka disucikan sesuci-sucinya. Jadi saya minta ini seperti Bahar Smith ini yang sok petantang petenteng pakai mau ngelawan. Kenapa saya marah? Saya merasa Habib, saya terhina, saya malu. Jujur saya malu sama seluruh bangsa Indonesia. Lihat tingkah si Bahar Smith ini. Dan juga pun sekalipun Rizik mengatasnamakan Habib, tapi perilakunya seperti iblis semua. Mengadu domba anak bangsa. Yang satu suruh mencium kakinya. Kalau saya bukan Habib, saya nggak akan marah ini hari. Jujur saya malu. Malu dengan bangsa ini. Ini manusia nggak tahu diri. Dihormatin sama bangsanya terus mau datang dari Arab memposisikan seperti lebih mulia. Nggak ada ini. Kita semua sama rata di hadapan Allah. Allah, hubungan Allah sama teman. Sementara Nabi Muhammad itu katanya dibilang itu suatu kebanggaan, nggak ada kebanggaan. Mereka yang tak membanggakan dirinya itu iblis. Nabi tidak pernah sedetik pun bangga dengan dirinya. Terus merendah di hadapan Allah. Ar-Rasul ngasih istighfar. Lah ini kenapa sih cucu Nabi mendompleng? Datang orang minta dihormatin, minta dikasih kelas nomor 1. Siapa Anda? Sejelek-jelek apapun tetap apa? Tetap Habib. Sejelek-jelek apapun tetap apa? Tetap Habib. Dan saya nggak yakin Anda Habib. Jangan-jangan keturunan Anda campur setan di atas. Nah, jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini,
Kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.